Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang uh, backpropagation di MATLAB, bagaimana implementasinya. Ini saya menggunakan MATLAB 2017. Ya, kamu bisa download MATLAB 2017-19, ini sangat besar sekali filenya, sampai hampir 20 GB kalau nggak salah. Ya, antara 15 sampai 20 GB. Kamu bisa cari, bisa download, kamu bisa coba-coba, atau pakai MATLAB yang lebih ringkas. Kalau nggak salah 2010 itu hanya 3 GB. Nanti kamu bisa cari, download, bisa dicoba. Nah, ini ada command window. Ini untuk seperti CMD-nya di Windows ya. Misalnya ini A sama dengan 1, maka sini dia variabel A ini memiliki nilai sama dengan 1. Di modul ya ada menggunakan new FF gitu ya, untuk sebagai training dari backpropagation. Nah, di MATLAB ini sangat mudah untuk mengetes backpropagation. Ini saya contohkan codingnya. Kita buat di editor aja. Nah, kalau saya bikin edit, misalnya test2.m, m ini m file ya, atau MATLAB file. Jadi ekstensinya m, MATLAB. Oke, ini saya sudah tes tadi di sini. Ini saya coba. P ini adalah input. Input. Yang ini adalah target output. Nah, input dan target output. Jadi kalau 0, targetnya 0. Jadi kalau di input, nanti waktu di input 0, targetnya hasilnya 0. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 3 6 2 7 1. Ini contoh aja. Jadi kalau ada masukan 10, berarti hasilnya nanti 4. 9 hasilnya 3. Jadi proses belajarnya seperti ini menggunakan ini. Net ini adalah variabel. Ya, biasa aja kamu dengan apa lain, variabel lain. New FF ini fungsi untuk training ya, feed forward ya, atau backpropagation feed forward. Ini maju. Yang pertama ini adalah min max dari P nya. Minnya adalah 0, maxnya adalah 10. Jadi boleh kita menggunakan min max P gitu ya. Kalau di tempat lain gitu min max P, atau kamu gini aja 0 sampai 10. 5 1, berarti hidden layer-nya ini 5. Hidden layer-nya 5. Target outputnya 1 ya. Jadi kamu konsepnya kemarin, arsitektur dari backpropagation itu hidden layer-nya berapa ya. Node dari hidden layer-nya, output layer-nya 1. Jadi kalau di inputnya 0, nanti masuk ke hidden layer-nya berapa, ini 5 gitu ya. Ininya 1, targetnya 1. Kalau dimasukkan 0 ya hasilnya 0 ya. 1 aja target. Tansik ini fungsinya, fungsi aktivasinya tansik dan purelin. Ini sigmoid bipolar, dan ini pure, ini standar nih defaultnya. Net train param epoch 50. Ini iterasi yang kita gunakan 50. Jadi sampai 50 kali perulangan untuk mendapatkan bobotnya. Ya, kemarin kita udah coba sampai 5 kali ya kalian buat. Kalau di sini langsung 50. Net train net PT ya.
Jadi ini fungsinya train, berarti dia mentrain atau belajar ya, proses belajar ya, perulangan tadi, feed forward ya. Kalau manual gitu malah gitu manual. Net jaringannya, net itu menggunakan UFF ini. Net itu dari isinya ini UFF, P ini, T ini. Jadi ini input, ini targetnya, menggunakan jaringan yang dibuat ini. Arsitektur ini bisa kita ubah ya, mau 51, mau 41 boleh. Berarti ini kalau 41 kita bikin 4 hidden layernya, 1 targetnya. Kalau targetnya lebih banyak nanti bisa 2 gitu ya. Misalnya targetnya itu lebih dari 8 gitu. Artinya kalau lebih dari ya, kalau 1 bit berapa gitu ya, lebih dari 1 lah targetnya gitu. Maka ini jadikan 2, 3 gitu ya boleh. Nah ini contoh, ini kalau kita jalankan ini seran. Nah ini prosesnya berhasil, iterasinya 50 iterasi, performance-nya 0 ini 0,083 ini artinya sangat mendekati sekali dengan target outputnya ya. Errornya ini MU ini errornya di sini 100E5 atau 10 pangkat min 5 gitu. Jadi 10 pangkat min 5 berarti 0,00001 gitu ya. Jadi sangat dekat, berarti ini berhasil gitu. Jadi jaringan ini bisa mengenalin bobotnya bisa dapat disimpan ya. Jadi P ini dapat mengenalin dapat dikenali targetnya. Jadi kalau 0 kita masukin maka 0 hasilnya. Jadi contoh ini kita gunakan nah ini samahan tadi. Contohnya saya bikin di sini misalnya ini. Di Common Windows saya coba. Tadi kan kita udah net ini hasilnya ya. Apa bobotnya disimpan di net ini. P itu tadi inputnya. Nah, kalau kita masukkan input tadi dapatnya apa gitu. Nah, ini dapat ini. Nah, P itu 1 2 gitu kan, 0 1 2 gitu. Kalau 0 kita masukkan berarti hasilnya 0,044. Tetap ada selisih gitu ya. Tapi kalau kita bulatkan misalnya round ini hasilnya akan tetap. Ini target ini input yang kita masukkan, target outputnya dapat pas sama waktu kita train tadi ya. Waktu saat kita inputkan ini maka hasilnya ini ya. Kan sama hasilnya dengan ini tadi. Sebenarnya tidak, ini hasilnya ini sebenarnya hasil sebenarnya ya. Inilah selisih errornya itu 0,00 sekian gitu tadi. Itu di sini letaknya rata-rata errornya. Tapi kalau kita roundkan, bulatkan, maka hasilnya sama. Nah, itu contoh. Nah, mampu nggak dia ngenalin yang pola yang lain? Misalnya kita masukkan, kalau kita masukkan P2 gitu ya. P2 saya mau bikin dia ini sama dengan 2 4 kali 5 6 7 8 9 10. Karena polanya tadi inputnya 10 ya. Jadi pakai 10 digit. Kalau ini kita masukkan P2, maka hasilnya apa? Ya sama semua gitu. Kalau 2 yang kita masukkan maka hasilnya 2 tadi. Waktu saat train, waktu 2 ini 2 hasilnya. Nah, kalau saya bikin P2 sama dengan P2 kali 3. Jadi 6 ya. Kalau 6 saya masukkan. Nah,
6 1,8. 1,8 tadi kalau 6 2 ya. 2. Jadi kalau dibulatkan tetap 2. Tadi 6 tambah 2 misalnya 8 ya. Nah, kalau kita bikin 8 1,8. 8 berapa hasilnya? 8 O2 juga ya, 2 juga. Jadi seperti itu. Jadi pola baru masuk, berapa nilainya, dia mampu dikenalin, dia akan dapat dia sesuai dengan trennya tadi. Nah, inilah back propagation. Ini sangat panjang. Ini contoh menggunakan MATLAB. Tugas kamu itu ada modul yang dikasih. Ini dicoba-coba di rumah menggunakan MATLAB. Nanti kamu cari sendiri apa fungsi-fungsinya masing-masing. Dari ini dipahami sendiri. Ini dipahami. Ini sebagai tugas minggu depan dan akan untuk absensi minggu depan. Ya, absensi minggu depan adalah untuk menerapkan ini. Jadi setiap kamu tes ya, seperti ini ya, kamu screenshot, kamu masukkan ke Word, nanti kirim ya, hasilnya tes, kirim ke Word hasilnya ini. Oke, mungkin itu aja. Saya cukupin, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.